Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Restianti, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 201800278095 dan NIM X902208125 LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 3, pada kelas 4 SD 3 Panjang. Berikut hasil rekaman video pembelajaran UKIN yang saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Oke anak-anak, sudah semangat hari ini? Sudah sarapan juga hari ini? Oke, kalau sudah sarapan dan sudah semangat, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Nafis, tolong teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Bu Resti akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Asila Hasna Humaira, Aufa Syarif Firdaus, Azahra Salsabila, Kela Dianita Nafisya, Meka Rizkia Hoirunidan, Muhammad Aldino, Muhammad Raihan Nafis, Nakesha Fauzia Anindia, Nazahatul Husna. Oke, hadir semua ya. Nah, sekarang coba kalian siapkan alat tulis kalian masing-masing di atas meja. Buku dan alat tulisnya silahkan dikeluarkan. Sudah anak-anak? Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Nah, sekarang coba Bu Resti mau menanyakan kepada kalian, apakah di rumah kalian itu memiliki jendela? Iya, warnanya gelap ataukah bening? Bening. Kira-kira mengapa ya kaca jendela itu kok warnanya harus bening kacanya? Bisa melihat luar? Bisa melihat tetangga? Ya, melihat pemandangan. Ada lagi? Cahaya bisa masuk ke dalam rumah. Oh iya, agar cahaya bisa masuk ke dalam rumah. Benar ya. Kaca dibuat bening atau terang agar selain bisa melihat pemandangan, melihat luar, melihat tetangga, juga agar cahaya bisa masuk ke dalam rumah. Anak-anak, berkaitan dengan hal tersebut, hari ini kita akan belajar yang pertama, sifat-sifat cahaya, yaitu menguraikan sifat cahaya dapat merambat lurus, kemudian cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat menembus benda bening, serta kita akan belajar tentang menceritakan kembali teks non-fiksi. Nah, sekarang untuk menambah semangat belajar kita hari ini, mari kita tepuk semangat bersama-sama. 3, 2, 1, tepuk semangat! Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang Bu Resti akan coba tampilkan sebuah gambar. Nah, sekarang buka buku tulismu. Amati gambar yang ada di depan. Gambar apa itu anak-anak? Iya, menyorotkan cahaya senter. Coba kalian buat pertanyaan terkait gambar yang kalian amati di depan.
Sudah anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah silahkan perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa ya itu? Cahaya masuk ke dalam rumah. Ya, betul. Cahaya masuk ke dalam rumah. Sekarang buatlah satu pertanyaan terkait gambar yang kalian amati di depan. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, lanjut pada gambar berikutnya. Nah, itu gambar tentang apa ya? Iya, kegiatan bercermin. Siapa yang tadi pagi bercermin? Oh iya, banyak semua ya bercermin ya. Sekarang buat juga pertanyaan terkait gambar bercermin. Ya, bebas. Pertanyaannya apa saja yang ingin kalian ketahui tentang gambar bercermin? Sudah anak-anak? Sudah. Sekarang gambar yang terakhir. Nah, gambar apa itu? Pensil patah. Oh iya, pensilnya terlihat patah ya. Nah, mengapa ya kok bisa? Nah, sekarang kalian juga buat pertanyaan terkait gambar yang kalian amati di depan. Buat pertanyaan sebanyak-banyaknya yang ingin kalian ketahui. Sudah? Nah, sekarang Bu Resti berikan waktu kepada kalian untuk berdiskusi, memperkirakan jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Diskusikan bersama dengan teman-teman sekelompokmu. Jika ada pertanyaan yang sama, silakan diselesaikan dengan baik. Dicari perkiraan jawaban yang benar terkait pertanyaan yang tadi sudah kalian tuliskan. Silakan berdiskusi bersama-sama. Mendiskusikannya secara berkelompok ya. Ya. Diselesaikan secara bersama-sama perkiraan-perkiraan jawaban yang kalian sudah tuliskan tadi pertanyaannya. Ayo berdiskusi. Oke anak-anak, kalau sudah, Bu Resti akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk kalian selesaikan bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing. Sekarang, dari LKPD yang sudah Bu Guru bagikan, kalian akan melakukan beberapa percobaan. Jadi silahkan masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil alat-alat percobaannya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, silakan kalian lakukan percobaan pertama. Ya, percobaan pertama itu cahaya merambat lurus. Coba kalian baca langkah-langkahnya. Langsung kalian praktikkan bersama dengan teman sekelompok kalian. Adakah yang mengalami kesulitan? Tidak. Nah, coba langsung dilihat. Nyala lilinnya apakah sudah terlihat? Silahkan kalian tuliskan kesimpulan dari percobaan pertama yang sudah kalian lakukan. Sudah anak-anak? Sudah. Sekarang lakukan percobaan kedua. Yuk, dimatikan dulu lilinnya. Percobaan kedua adalah percobaan tentang apa di situ? Cahaya menembus benda bening. Coba ambil gelas, kemudian isikan gelas dengan air yang sudah kamu bawa.
Kalau sudah, silakan sorotkan senter pada gelas yang berisi air. Kemudian lihat apakah cahayanya itu menembus gelas tersebut atau tidak. Menembus tidak? Sekarang kalau sudah, kalian tuliskan kesimpulan dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Ya, coba dituliskan bersama dengan kelompoknya berdiskusi, tuliskan kesimpulannya. Sudah anak-anak? Lakukan kegiatan percobaan ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Sekarang pegang cermin. Cermin yang sudah kalian bawa. Kemudian sorotkan senter pada cermin. Setelah itu lihat apakah ada pantulan cahayanya atau tidak. Ada pantulannya tidak? Ya, sekarang kalau sudah, kalian tuliskan kesimpulan dari percobaan yang baru saja kalian lakukan. Menuliskannya bersama-sama dengan kelompoknya karena bekerja secara berkelompok. Sudah selesai anak-anak? Nah, lakukan percobaan kita yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Siapkan terlebih dahulu gelas yang sudah kalian isi air tadi. Kemudian masukkan perlahan-lahan sendok dulu, dimasukkan sendok terlebih dahulu. Nah, coba kalian amati bagaimana keadaan sendok saat berada di dalam air. Terlihat patah. Nah, coba sekarang. Sudah? Coba angkat sendoknya ke atas. Patah tidak sendoknya? Tidak. Sekarang lakukan percobaan yang keempat. Objeknya adalah pensil. Masukkan pensil ke dalam air. Bagaimana pensil yang terlihat dalam air? Patah. Coba angkat pensilnya. Patah tidak pensilmu? Tidak. Nah, kalau sudah, silakan kalian tuliskan kesimpulan dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Sudah selesai anak-anak? Setelah kalian melakukan beberapa percobaan tadi, sekarang coba kalian presentasikan hasil percobaan dan diskusimu maju ke depan kelas bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Asila Kumaira. Perkenalkan, nama saya Azhara Salsabila. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Ya, pertanyaannya dulu. Pertanyaan 1 saja. Dan jawabannya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari hasil presentasi kelompok 1, adakah yang ingin menambahi? Saya. Ya, coba. Saya akan menambah jawaban dari kelompok 1.
Cahaya bisa merambat lurus jika lubang kardus dan posisi mata berada dalam satu garis lurus. Oh iya, beri tepuk tangan untuk Mega. Sekarang kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain memperhatikan temannya saat sedang menyampaikan presentasi. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan nama saya Rizkia Khairulida. Perkenalkan nama saya Kaila Dianita Nafisa. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul. Ya, bacakan terlebih dahulu hasil diskusi dari pertanyaan yang sudah kamu buat dan jawabannya. 2 pertanyaan. Kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, duduk. Dari hasil presentasi kelompok 2, adakah yang ingin menambahi? Oh ya, silakan. Saya Salsa akan menambahi jawaban dari kelompok 2 bahwa cahaya bisa menembus benda-benda bening dan benda yang tipis seperti kertas. Oh iya, beri tepuk tangan untuk Salsa. Sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Sebelah sini. Ya, sudah? Akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oh ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melakukan beberapa percobaan. Ya, percobaan yang pertama terkait dengan cahaya dapat merambat lurus. Bisa dikatakan merambat lurus jika apa tadi? Posisi lubang dan mata berada dalam satu garis lurus. Ya. Kemudian percobaan yang kedua tentang apa tadi? Cahaya dapat menembus benda bening. Ya. Tidak hanya benda bening, tetapi bisa menembus benda-benda yang tipis. Seperti apa? Kertas, betul. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Ya, jika sebuah senter disorotkan pada sebuah cermin datar, maka akan terjadi apa? Pantulan cahaya. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dilakukan dengan percobaan apa tadi? Memasukkan pensil air, maka akan terlihat bagaimana pensilnya. Iya, betul. Nah, sekarang untuk menambah pengetahuanmu tentang sifat-sifat cahaya, coba kalian cermati video yang Bu Resti putarkan untuk kalian. Apalagi kalau melihat lampu atau melihat cahaya matahari, matanya sih. Ya, itu yang Kiko sering rasakan pada saat Kiko bangun pagi. Teman-teman, sekarang kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Ada 4 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kita dapat melakukan percobaan ini ya. Lakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar seperti contoh ini. Kalian sudah melihat video yang Bu Resti tayangkan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya itu ada apa saja, anak-anak? 1, Cahaya dapat pantulkan. Kemudian cahaya merambat lurus. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat dibiaskan. Ya, cahaya dapat dibiaskan. Nah, sekarang coba kalian amati gambar yang Bu Resti tampilkan.
gambar tentang apa itu? Sungai. Bagaimana warna air dari sungai tersebut? Jernih. Iya, jernih ya sungainya. Apakah kita bisa melihat dasar sungai? Bisa. Bisa. Hal tersebut berarti bahwa cahaya itu dapat dipantulkan sehingga dasar sungai itu bisa terlihat dan sungai menjadi terlihat lebih dangkal. Ya. Kemudian saat kita berada pada sebuah sungai yang jernih airnya, apakah kita bisa melihat wajah kita di air? Bisa. Hal tersebut juga menandakan bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, anak-anak, berhubungan dengan sungai, sungai merupakan aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir, ya toh. Airnya mengalir bermuara pada laut. Nah, itu adalah fakta dari sebuah sungai. Sekarang berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi, Bu Resti mau tanya, apa itu teks non-fiksi? Cerita nyata, cerita berdasarkan fakta. Ada lagi? Ada lagi? Oh, tidak ada, ya. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi mengenai sebuah kenyataan atau fakta atau keadaan yang benar-benar terjadi. Nah, informasi dalam teks non-fiksi dapat ditemukan melalui satu, membaca teks dengan teliti. Yang kedua, menentukan gagasan pokok yang menjadi pembahasan dalam teks. Yang ketiga, menandai dan mencatat gagasan pokoknya. Dan yang keempat, membuat kerangka tulisan. Nah, kalau kalian ingin mempelajari lebih jauh tentang cara menemukan informasi dari sebuah non-fiksi, Bu Resti akan membagikan sebuah teks bacaan untuk kalian berjudul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Sudah menerima teks bacaan semua, anak-anak? Kalau sudah, coba kalian baca dengan seksama teks bacaan yang sudah Bu Guru berikan. Kemudian coba kalian pahami dan temukan informasi dari bacaan yang sudah Bu Guru berikan. Bu Guru berikan waktu 5 menit untuk membaca dan memahami teks tersebut. Sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai membaca teks tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, sebelum kalian mendiskusikan LKPD yang kedua, Bu Resti ingin bertanya informasi yang kalian temukan tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Coba judul bacaan yang kamu baca tadi apa ya? Mulai tahun berapa Raja Purnawarman memimpin kerajaannya? 325 Masehi. Iya, betul sekali. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD yang kedua. Tugas kalian pada LKPD 2 ini adalah menceritakan kembali teks Raja Purnawarman, Panji Segala Raja dengan kalimatmu sendiri, dengan bahasamu sendiri.
Ya, anak-anak jangan lupa menuliskan identitas kelompokmu, kemudian langsung kerjakan LKPD yang kedua, menceritakan kembali teks bacaan Raja Purnawarman Panji Segala Raja dengan bahasamu sendiri. Bu Guru berikan waktu mengerjakan selama 5 menit. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan. Mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, di sini urut. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan kembali ke tempat dudukmu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba sekarang kelompok 2 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Kemudian disusul kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Yang keras membacanya. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi anak-anak, tadi kalian sudah membaca teks tentang Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Ya, Raja Purnawarman tadi itu memerintah kerajaan Tarumanegara mulai tahun berapa ya? 395 Masehi. Iya. Sungai apa saja yang diperbaiki Raja Purnawarman? Sungai Gangga. Sungai Kuku. Iya. Kemudian apa yang dilakukan Raja Purnawarman agar rakyatnya menjadi aman? Setelah Raja Purnawarman mati, dari semua perempuan bapak raja. Iya. Setelah Raja Purnawarman membasmi seluruh perompak, maka kerajaannya menjadi aman. Nah, anak-anak, sebagai bukti kecintaan rakyatnya pada Raja Purnawarman, ya, telapak kaki Raja Purnawarman itu diabadikan menjadi prasasti apa? Yang dikatakan bahasa Ya, Ciaruten, ya. Prasasti Ciaruten itu telapak kakinya Raja Purnawarman yang diabadikan oleh rakyatnya. Gitu, Ge? Nah, anak-anak, sekarang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sifat-sifat cahaya. Tadi sifat-sifat cahaya ada berapa? 4. Apa saja? Kemudian? Iya, dan? Ya. Selain mempelajari sifat-sifat cahaya, kita mempelajari apa lagi anak-anak? Ya, teks non-fiksi, terutama dalam cerita apa tadi? Raja? Ya, benar anak-anak. Sekarang, apakah kalian senang belajar hari ini? Nah, bagian mana yang paling kalian sukai? Menonton video? Berdiskusi ada lagi? Oh iya, tanya jawab dengan guru. Ya, boleh. Adakah yang ingin diperbaiki lagi? Oh, tidak. Nah, anak-anak,
untuk mengukur kemampuanmu pada materi yang sudah kalian pelajari, Bu Guru akan memberikan soal evaluasi menggunakan puisi. Senang tidak? Bu Guru akan bagikan Chromebook-nya terlebih dahulu agar kalian bisa mengerjakan soal evaluasi menggunakan puisi. Sekarang kalian boleh menutup alat tulisnya untuk apa? Agar mejamu itu tidak terlalu banyak buku. Sekarang anak-anak, coba kalian tuliskan namamu masing-masing pada kolom yang sudah tersedia. Sudah? Nah, kalau sudah, mari kita mulai kuisnya. Sudah selesai semua? Ya, Bu Guru akhiri kuisnya. Nah, ini peringkat 1 diraih oleh Kesya, beri tepuk tangan untuk Kesya. Peringkat 2 diraih oleh Salsa, beri tepuk tangan untuk Salsa. Oh, Dino, peringkat 3 diraih oleh Salsa, beri tepuk tangan untuk Salsa dan Dino. Ya, ternyata setelah Bu Guru lihat, semuanya bisa tuntas pada KKM kita. Jadi Bu Guru akan memberikan soal pengayaan untuk kalian. Nah, anak-anak, silakan kalian nanti kerjakan soal pengayaan itu di rumah, boleh dengan bimbingan orang tua. Nah, kemudian sekarang untuk meningkatkan rasa cinta kita pada daerah kita, kita menyanyikan lagu daerah kita, yaitu lagu Gundul-Gundul Pacul. Nyanyikan dengan semangat. Gundul-gundul pacul-cul, gendengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gendengan, wakul glimpang segane dadi saklatan. Silakan Chromebook-nya kalian tutup. Masukkan dulu alat tulismu ke dalam tas. Sudah selesai berkemas-kemas anak-anak? Sudah. Ya, kalau sudah, kita akan belajar besok pagi melanjutkan materi tentang cahaya itu dapat diuraikan. Anak-anak, Bu Resti pesan sebelum kalian pulang, Bu Resti akan berpesan kepada kalian di rumah selalu rajin belajar, makan yang teratur, kemudian jaga kesehatan. Nah, anak-anak, sekian yang dapat Bu Resti sampaikan hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita.
Sebelum kita pulang, Mas Nafis silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abad. Sekian dari Bu Resti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Silakan boleh pulang.